Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Mama Zahra. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman, masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat berkumpul dengan keluarga. Di tahun baru ini, terkhususnya aku masih diberikan nikmat yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh dan sekitarnya yang masih terkena bencana, mereka kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda dan lain-lainnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan, kekuatan atas musibah yang menimpa mereka. Mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik juga ke depannya untuk mereka. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk kita jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur ya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita saat ini. Nah, di video kali ini aku mau nge-share kegiatan memasak aku lagi ya teman-teman. Di sini aku mau masakin adik aku itu cemilan kesukaan dia. Dan kebetulan aku dan anakku juga suka nih cemilan ini. Di sini aku buat 2 cemilan ya, yang gurih dan yang manis-manis. Mumpung adik aku itu lagi di rumah ya teman-teman, masih dalam suasana liburan sekolah. Dan adik aku itu juga bilang kalau di asrama pesantrennya itu dia jarang makan cemilan kayak gini. Paling yang biasanya dia makan itu cuman cemilan ciki-ciki atau snack-snack bungkusan gitu. Untuk cemilan yang pertama ini aku mau buatin dia cilok ya teman-teman. Tadi aku udah ulek dulu bumbunya. Terus bumbunya itu cuman ada bawang putih dan garam, lada sama micin. Tapi ini aku tadi nggak aku kasih lada ya, karena takut anak aku tuh kepedesan. Aku kalau buat cilok itu nggak pakai takaran-takaran yang spesifik gitu ya teman-teman, lebih ke feeling aja gitu. Dan yang terpenting adoninya itu pakai air panas yang mendidih. Dan cilok kesukaan aku tuh yang teksturnya itu nggak terlalu kenyal gitu ya, yang penting empuk gitu. Jadi takaran tepungnya itu lebih banyak ke tepung terigunya daripada aci atau tapiokanya. Ya sesuai selera masing-masing lah ya teman-teman. Ini sebelumnya udah aku cuci ya tangan aku ya teman-teman, udah aku bersihin dulu. Ini langsung aku uleni ya, mumpung masih panas-panas, diaduk dulu. Aku uleni sampai benar-benar kalis. Ini terus aku mau kasih sedikit minyak ya supaya nggak lengket. Terus aduk-aduk lagi. Baru deh nanti dicemplungin di air panas. Kita bulet-bulet ya seperti biasa lah, seperti cilok pada umumnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana nih kegiatan hari ini? Udah pada ngapain aja nih? Para bunda-bunda, emak-emak di rumah udah masak apa nih untuk keluarga tercinta? Masih dalam suasana tahun baru ya teman-teman. Impian dan doa-doa masih sama seperti yang kemarin. Berharap impian dan doa-doa tersebut bisa terwujud di tahun 2026 ini. Amin. Untuk yang sedang diuji ekonominya, mudah-mudahan di tahun ini ekonominya semakin membaik. Dan untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disehatkan jasmani dan rohaninya. Untuk teman-teman pejuang garis 2, mudah-mudahan di tahun ini segera diijabah ya doa-doanya dan segera diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Dan juga untuk teman-teman yang belum memiliki pasangan, mudah-mudahan di tahun ini segera dipertemukan dengan jodohnya sesuai yang diharapkan juga. Amin ya robbal alamin. Oh iya, lanjut ya ke video. Biasanya teman-teman di rumah nih kalau buat cemilan itu sukanya tuh yang gurih atau yang manis-manis nih. Kalau aku tuh suka keduanya ya teman-teman, gantian gitu, kadang gurih, kadang manis. Tapi memang lebih seringnya itu buatnya itu yang gurih-gurih gitu ya teman-teman. Udah gurih, pedes, terus kadang suka tuh bikin-bikin gorengan gitu teman-teman yang crispy-crispy. Terus kalau buat cemilan sendiri itu yang handmade gitu ya teman-teman, kita itu kan tahu ya komposisinya apa aja, takarannya seberapa aja, itu kan kita tahu gitu. Apalagi kalau cemilan untuk anak-anak khususnya lebih aman gitu ya kalau buat sendiri, karena kita tahu ya bahan apa aja yang kita masukin, bahan apa aja yang kita pakai.
Tapi bukan berarti anak aku itu nggak makan jajanan warung ya teman-teman. Anakku tetap aku kasih makan jajanan warung, tapi ya nggak terlalu sering-sering. Karena sesekali aku pengen tuh buat cemilan buatan sendiri gitu di rumah untuk anak aku. Oke, ini di sini ciloknya udah matang ya teman-teman. Ini mau aku angkat karena udah ngambang ke atas gitu ya. Tandanya itu udah matang. Nah, ini ya penampakan cilok buatan aku ya teman-teman. Ini langsung mau aku eksekusi ya bareng adikku sama anakku. Oh iya teman-teman, aku mau minta maaf ya kalau selama ngisi suara atau ngedabing gini masih agak kaku, masih nggak lancar, banyak ae-ae-nya gitu ya, gugup ya, karena kadang aku tuh bingung teman-teman kalau pas ngedabing tuh mau ngomong apa lagi, mau cari topik apa lagi, kayak gitu teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan buat aku supaya ngedabingnya itu lebih baik lagi ke depannya. Langsung aja ya, tulis di kolom komentar. Ini anak aku udah gak sabaran banget ya, langsung mau nyicipin, padahal ini tuh ciloknya masih panas tapi dia udah gak sabar pengen makan katanya. Minta minta katanya. Masih panas tuh. Ini dulu ya. Maaf ya teman-teman atas kericuhan dan keriuhan anakku dan adik aku ya. Ribut ya setiap hari gini sih, beberapa hari ini saat tantenya lagi liburan gitu, pokoknya kalau lagi ketemu udah kayak kucing sama tikus ya, tapi kalau udah berjauhan pasti nanti kangen-kangenan. Alhamdulillah ini kami sedang menikmati ya cilok, dan lihatlah anakku udah habis berapa tusuk tuh, minta dikasih kecap bolak-balik. Adik aku juga alhamdulillah suka lahap makannya ya teman-teman. Ya beginilah ya, meskipun cemilannya sederhana tapi kalau makannya ngumpul gini pasti nikmatnya masya Allah tabarakallah. Ini ciloknya di dalamnya diisi telur ya teman-teman, requestan adik aku, katanya kalau dikasih telur tuh makin endulita katanya. Pokoknya kalau cemilan yang dari peraci-acian gitu aku hampir suka semuanya ya teman-teman, kayak cilok, terus ada cilung, cireng, terus apalagi tuh yang cirawang, aci tulang rangu tuh, itu semua pokoknya aku suka deh pokoknya. Nanti sih pengennya kalau ada kesempatan ya, masih rencana pengen tuh buat cilung atau cireng gitu, atau variasi lain dari cilok ya. Kalau kemarin sih pernah sih buat cireng tuh enak banget, cireng original. Nanti pengennya sih buat cilok tapi isi ayam suwir pedas tuh kayaknya mantep, enak banget deh. Oke lanjut, di sini aku mau buat cemilan yang kedua setelah tadi yang gurih-gurih. Di sini aku mau buatin adik aku yang manis-manis nih. Di sini aku mau buat kolak mutiara ya teman-teman. Kemarin sih rencananya mau buat kolak mutiara nih mau ditemenin sama pisang atau ubi ya, ubi jalar itu, terus atau tape gitu ya, tapi ternyata pas di tukang sayurnya nggak bawa semuanya, nggak ada apa-apa. Ya udahlah ya, daripada nggak buat ya, mumpung adik aku masih di rumah jadi aku buatin aja ya, yang seadanya aja lah ya, mutiara pun jadi. Sebenarnya kalau banyak bahan di rumah ya teman-teman, itu aku orangnya tuh suka berkreasi. Misalkan ya, buat yang manis-manis dulu aku itu inget banget ya suka buat kayak roti-rotian,
kayak bolu kukus, bolu gulung. Terus aku juga suka buat jajanan yang tradisional gitu, yang biasanya aku lihat di HP, lewat di sosmed, aku pasti langsung cobain buat gitu teman-teman, karena penasaran gitu rasanya kayak apa. Pernah juga beberapa kali gagal, tapi tetap aja penasaran, nyoba buat lagi dan akhirnya alhamdulillah jadi. Kalau sudah berhasil pasti baru berhenti. Ada yang sama kayak aku nggak ya teman-teman, suka berkreasi, pengen buat ini itu, meskipun terkadang percobaan pertama tuh gagal, pasti nanti nyoba lagi sampai berhasil. Iya, gimana ya teman-teman, aku sekeluarga itu orangnya suka ngemil ya. Jadi kalau di rumah tuh kayak nggak ada cemilan tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Kalau cuma makan nasi doang tuh kayak masih ada yang kurang gitu, kurang apa gitu ya cemilan, itulah akhirnya kita buat. Nah, di sini aku udah mulai nuangin santannya ya teman-teman. Ini sebentar lagi diaduk-aduk udah selesai deh kolak mutiaranya ya, tanpa temen sendirian, tapi nggak apa-apa deh, alhamdulillah ya. Kita nikmati aja ya, jangan lupa untuk bersyukur terus apa yang kita punya ya teman-teman. Di sini aku udah selesai ya teman-teman. Oke, segini dulu ya video untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.